Dalam 10 tahun terakhir, prosesor Intel jadi penggerak daya komputasi produk-produk Apple. Dan selama itu pula, hubungan kedua perusahaan teknologi raksasa ini kelihatan mesra. Sepertinya nggak ada yang bisa memisahkan mereka. Hingga kemudian kita mendengar Apple secara resmi mengumumkan pada dunia bahwa ia menghentikan kerjasamanya dengan Intel. Apa yang terjadi? Ternyata banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita cinta yang berakhir pada perceraian ini. Gimana sih kisahnya dan apa pelajaran pentingnya? Yuk kita simak di video berikut ini. Apa yang bergulir sebagai rumor dalam 2 tahun belakangan ini ternyata benar. Di tanggal 10 November 2020, Apple secara resmi mengumumkan untuk menggantikan prosesor Intel yang sebelumnya menjadi jantung daya komputasi seluruh perangkat Apple dengan prosesor buatan Apple sendiri yang diberi nama Apple Silicon. Jadi apa yang membuat Apple meninggalkan Intel? Jawaban sederhananya adalah kombinasi dari kesalahan proyeksi dan ketidakmampuan Intel mengikuti percepatan Apple. Namun, cerita di balik itu semua jauh lebih menarik untuk kita kaji. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk, kita mulai dari awal sekali. Waktu itu, tahun 2005, YouTube baru aja lahir. Apple yang sudah selama beberapa tahun sukses mengembangkan dan menjual komputer desktop iMac, menemukan bahwa mereka belum juga berhasil menggunakan prosesor G5 andalannya untuk digunakan dalam produk-produk laptopnya. Memaksakan prosesor G5 dalam laptop akan membuatnya jadi besar, berat, dan panas. Nggak Apple banget gitu. Karena alasan itulah, kemudian Apple menggandeng Intel untuk menyediakan prosesornya untuk digunakan pada laptop-laptopnya. Dan tahun 2005 jadi awal dari hubungan indah Apple dengan Intel. Nggak lama setelah itu, Apple mengubah semua lini produknya, bukan hanya laptop, ke prosesor Intel. iBook pun berubah jadi MacBook, PowerBook jadi MacBook Pro, Power Mac jadi Mac Pro. Saat itu juga, Apple ingin menciptakan produk handphone yang kini kita kenal dengan iPhone. Dan Intel tentu saja dapat kesempatan pertama untuk membuatkan prosesor untuknya. Namun sayangnya Intel menolak tawaran itu. Menurut Paul Otellini, CEO dari Intel pada masa itu, Apple hanya bersedia membayar dengan harga beli yang menurut Intel, harganya di bawah proyeksi biaya produksinya. Intel tidak percaya bahwa Apple akan bisa menjual iPhone dalam jumlah banyak. Sehingga tanpa adanya volume penjualan yang besar, maka biaya produksinya jadi tinggi. Maka dari itu, jadi nggak worth it menurut Intel. Apple akhirnya mendesain prosesornya sendiri dan meminta pada Samsung untuk memproduksinya. Apa yang terjadi kemudian? Sekarang ini kita tahu betul ya bahwa prediksi Intel salah total. Volume permintaan iPhone lebih dari 100 kali lipat dari prediksi awal Intel atau siapapun juga pada saat itu. Walaupun begitu nggak masalah juga sih, karena apa? Karena Intel sudah kadung jadi jantung dalam beragam produk Apple, dan kerjasama Apple dan Intel pada saat itu berjalan dengan sangat-sangat baik. Happy ending? Ternyata enggak. Ceritanya jadi semakin menarik nih ya. The plot thickens. Beberapa sumber mengatakan bahwa Apple beberapa kali mulai mengeluhkan ketidakmampuan Intel untuk mengikuti percepatan kebutuhan komputasi Apple untuk produk-produknya. Intel mengupgrade prosesornya itu secara incremental, sementara Apple inginnya bergerak secara eksponensial. Dan untuk sekian kalinya, Intel tidak bisa memenuhi janjinya pada Apple untuk memproduksi prosesor dengan kemampuan yang lebih tinggi pada waktu yang disepakati. Kekecewaan Apple semakin menjadi-jadi ketika di tahun 2015 Intel mengeluarkan prosesor terbarunya yaitu Skylake. Bagi banyak pengamat, inilah saat yang menjadi cikal bakal berakhirnya kerjasama Apple dan Intel. Former Intel Principal Engineer François Pietnoul mengatakan bahwa Lake punya banyak sekali masalah dari yang besar hingga perintilan kecil dan Apple jadi pelanggan yang paling banyak mengajukan laporan masalah. Apple mampu menemukan banyak sekali bugs dari kerja prosesor tersebut dan jelas itu nggak bagus untuk Intel. Ini adalah inflection point di mana orang-orang Apple yang sudah lama ingin berpisah dari Intel supaya bisa membuat prosesornya sendiri jadi punya alasan untuk benar-benar melakukannya. Jaminan kualitas yang buruk juga akhirnya memperkuat keputusan mereka.
Tahun 2018, Bloomberg melaporkan bahwa Apple berencana untuk meninggalkan Intel dan memproduksi prosesor buatannya sendiri. Apple memang terkenal dengan keinginannya untuk mengontrol semua bagian dari perangkat-perangkatnya. Bahkan Apple membeli bisnis modemnya Intel di tahun 2019 senilai 1 miliar US dollar dalam rangka mengembangkan teknologi 5G untuk semua perangkatnya. Jadi pindahnya Apple dari Intel ke prosesor buatannya sendiri itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya, melainkan proses tahunan yang menurut saya Intel mestinya sudah bisa memprediksi arahnya. Lalu kenapa Intel nggak kelihatan bergeming saat ada tanda-tanda Apple akan meninggalkan mereka dan membuat prosesornya sendiri? Nah, pertanyaan yang menarik kan? Nggak ada yang tahu jawaban pastinya. Tapi bisa jadi itu karena mereka nggak yakin bahwa Apple akan mampu membuat prosesor yang bisa menandingi Intel. Bukankah Intel adalah raksasa penguasa pasar mikroprosesor di dunia? Dan kenyataannya memang hingga saat itu nggak ada satupun perusahaan di planet bumi ini yang bisa membuat mikroprosesor sebaik Intel. Dan kini setelah Apple merilis Apple Silicon M1, prosesor buatannya sendiri itu, bagaimana kira-kira hasilnya? Apakah bisa mendandingi prosesor Intel atau justru jauh dari harapan? Dan gimana reaksi pasar? Ternyata daya komputasi Apple Silicon jauh mengalahkan kemampuan prosesor Intel. Para pengamat dan praktisi pun tampaknya sepakat bahwa Apple telah berhasil mengalahkan Intel dalam hal ini. Intel tersandung 2 kali selama berpartner dengan Apple. Pertama, ketika mereka salah memproyeksikan jumlah iPhone yang akan terjual, sehingga enggan membuatkan prosesor untuk iPhone. Dan kedua, ketika mereka meremehkan kemampuan Apple dalam membuat mikroprosesornya sendiri. Jadi, apa lessons learned yang kita bisa petik dari kisah Apple dan Intel ini? Setidaknya ada 3. Pertama, angka-angka dalam spreadsheet hanya mencerminkan fenomena masa lalu. Untuk menciptakan masa depan, seringkali Anda harus mengandalkan intuisi Anda. Menyesali keputusannya untuk tidak menerima tawaran Apple untuk membuat prosesor untuk iPhone, Paul Ethelini, CEO Intel pada saat itu berkata, "Intuisi saya mengatakan saya harusnya menerima tawaran Apple. Saya seharusnya mengikuti intuisi saya itu." Yang kedua, hanya karena Anda adalah yang terhebat saat ini dalam bidang Anda, bukan berarti tidak akan ada orang lain yang bisa menandingi Anda loh. Di era eksponensial ini, perbaikan kecil-kecilan nggak berarti apa-apa. Jika saat ini Anda memang terbukti terbaik dalam bidang atau usaha yang Anda sedang geluti, jangan pongah. Bisa jadi sebentar lagi ada anak kemarin sore yang akan segera mengungguli Anda. Jika Anda adalah anak kemarin sore itu, sejarah membuktikan bahwa Anda bisa menaklukkan sang jawara industri. Semangat! Lesson yang ketiga, teruslah berusaha untuk mengikuti percepatan pergerakan klien Anda. Bahkan jika bisa ungguli mereka. Lihatlah tuntutan mereka itu sebagai peluang untuk Anda bisa bertumbuh secara cepat. Jangan terlalu transaksional. Lihat itu sebagai investasi jangka panjang Anda. Klien yang terbaik adalah mereka yang bisa memaksa Anda untuk terus melompat dan terbang. Melentingkan Anda untuk bermain di level yang lebih tinggi. Tahukah Anda apa yang paling ironis dalam cerita ini? Andy Grove, sang pendiri Intel, sangat terkenal dengan pesannya. Sukses melahirkan rasa puas diri. Berpuas diri akan melahirkan kegagalan. Hanya mereka yang paranoid akan selamat. Tampaknya pimpinan Intel saat ini harus kembali berguru pada Andy. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.